Halo semua, di sini dengan kelompok kami dan kita akan membahas mengenai pemilu. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Benedictus Ivander Jairus Marpaung. Nama saya Benedictus Jeremy Robert Novantus Menjuntak. Nama saya Piala Gwen Andrea. Nah, oke, jadi di sini kita mau ngebahas seputar pemilu ya, guys ya. Jadi, kalau menurut kalian itu pemilu apa sih? Pemilu itu proses pemilihan untuk memilih sebagian besar atau seluruh anggota suatu badan terpilih, badan legislatif, dan presiden yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Oh, kalau untuk mengikuti pemilu itu ada syaratnya nggak? Nah, kalau orang yang mau ikut pemilu itu berdasarkan peraturannya, lebih tepatnya pada pasal 1 PKPU nomor 7 tahun 2022. Pemilih dalam pemilu adalah warga negara Indonesia atau WNI yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Oh, jadi kalau pemilu itu khusus WNI aja ya, bukan WNA itu nggak boleh berarti ya? Iya, nggak boleh, karena peserta yang diizinkan untuk ikut pemilu itu hanya warga Indonesia saja. Oke, nih kemarin kan kita udah wawancara ya sama dua narasumber, pemilih lama dan pemilih baru. Dan sekarang kita mau ngebahas seputar dari jawaban pemilih lama dulu ya. Kalau dari pemilih lama, itu kemarin kita udah mewawancarai dengan 5 pertanyaan. Dengan pertanyaan pertama, memilih kandidat itu melalui visi atau misi. Kalau biasanya sih ya pemilih lama itu biasanya sih emang milih calon tuh biasanya emang dari visi dan misi sih gitu. Oke, dan kalau misalnya sistem perkembangannya sendiri, pemilu dari eh, pertama kali narasumber ini memilih sampai sekarang itu ada perkembangan seperti apa? Kalau menurut mereka sih jelas makin berkembang ya, dan yang pasti menjadi lebih bagus daripada zaman-zaman mereka muda dulu gitu. Oke, dan kemarin kita sempat mention juga nih mengenai dari mana pemilih lama itu dapat informasi mengenai mengenai caleg-caleg yang calon-calon eh, pemerintahan yang akan mencalonkan diri. Itu mereka dapatnya dari mana ya kemarin itu? Kalau tentang info-info calon ya mungkin mereka tuh dapetnya dari partai atau mungkin dari berita-berita yang mereka lihat di televisi mungkin. Jadi mereka dapat info itu dari partai-partai gitu yang mendukung calon-calon tersebut. Dan gak lupa juga kemarin di pertanyaan terakhir kita menanyakan juga apa harapan dari pemilih lama ini untuk pemilu kedepannya. Mungkin kalau untuk milih lama mungkin karena mereka udah pernah ngerasain ya, mereka nggak mau yang pasti ada yang namanya politik uang ya, karena politik uang ini mungkin sangat merugikan banget bahkan bagi yang calon-calon yang gagal ataupun bagi masyarakat sendiri gitu. Oke, dan itu pertanyaan-pertanyaan yang udah kita tanyain seputar pemilih lama ya. Dan sekarang kita ke pemilih baru yang kemarin kita juga menanyakan beberapa pertanyaan. Seperti pertanyaan pertama, perasaan pemilih baru itu menjelang pemilu itu seperti apa sih? Nah, Kak Febian ini merasa antusias banget untuk ikut berkontribusi dalam demokrasi Indonesia, khususnya pemilu. Dan kita juga udah menanyakan beberapa pertanyaan, kita udah mewawancarai narasumber dari pemilih baru yaitu Kak Febian. Dan untuk pertanyaan pertama itu gimana sih perasaannya Kak Febian untuk pertama kali memilih di pemilu pertamanya itu? Nah, Kak Febian ini merasa antusias banget untuk ikut berkontribusi dalam demokrasi Indonesia, khususnya pemilu. Oh gitu. Oke, boleh dilanjut? Nah, terus dia juga sempat bilang kalau media sosial itu kontribusinya besar banget karena dengan media sosial banyak kampanye-kampanye politik dan berbagai informasi tentang paslon yang ada. Jadi keputusan kita dalam memilih calon itu dapat dasari dengan apa yang ada di sosial media. Oh,
Tapi kira-kira ada nggak ya tantangan yang beliau hadapi ketika memilih di pemilu pertamanya ini? Karena baru pertama kali melakukan pemilu, jadi masih ada sedikit kebutaan terhadap situasi politik di Indonesia pada saat itu, dan masih bingung dengan prosedur pemilihannya. Wah, Nah, kalau gitu solusi yang bisa dilakukan untuk pemilu selanjutnya itu kayak gimana ya? Pemilih muda ini bisa lebih aktif mencari informasi mengenai politik sejak dini, baik melalui media yang kredibel, seminar maupun diskusi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman. Selain itu, sosialisasi dari KPU dan berbagai pihak terkait juga perlu ditingkatkan agar informasi pemilu lebih mudah diakses oleh generasi muda. Itu benar. Terus yang jadi faktor utama yang dipertimbangkan waktu memilih kandidat itu apa ya? Kalau menurut Kak Febian sih itu visi misi sih ya udah pasti, tapi dia lebih dari itu kita harus melihat dulu profil dari masing-masing paslon bagaimana. Kalau perlu latar belakangnya juga harus kita selidiki apakah itu bagus atau mungkin bermasalah gitu. Nah, selain itu bisa lihat juga program yang dijanjikan oleh mereka bagaimana, apakah relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Jadi melihatnya bukan hanya dari visi misi saja. Oke. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang udah kita tanyain ya ke pemilih muda. Nah, kemarin kita juga udah wawancara panitia TPS ya, dan kita mention beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan yang pertama itu meliputi tantangan menjadi panitia TPS itu seperti apa dan gimana? Kalau kata panitia TPS-nya kemarin, tantangannya itu seperti tekanan waktu karena harus bekerja sejak dini hari hingga malam. Resiko kesalahan administrasi yang bisa berdampak besar serta menghadapi protes dari pemilih atau saksi jika terjadi ketidaksesuaian. Selain itu, menjaga netralitas di tengah tekanan politik dan potensi intimidasi juga menjadi tantangan, serta memastikan keamanan dan kelancaran jalannya pemungutan serta penghitungan suara. Nah, dari yang kita tahu panitia TPS ini kan dia kerjanya tuh banyak, tugasnya juga banyak, dan tanggung jawabnya nggak kecil. Dan dengan demikian itu ada persiapan khusus nggak sih yang disiapkan ketika menjalankan tugas? Kalau ada persiapan sih pasti ya, kayak misal memahami aturan-aturan atau prosedur pemilu melalui bimbingan teknis, atau mungkin menyiapkan logistik pemungutan suara termasuk surat atau misal daftar pemilihnya, serta harus memastikan kesiapan lokasi TPS-nya agar sesuai dengan ketentuan, jadi biar gak ada hambatan selama pemilihannya. Nah, uh, kalau kita ingat-ingat lagi, kemarin ketika kita mewawancarai pemilih lama, beliau sempat mention tentang politik uang dan harapan beliau terhadap pemilu itu untuk kedepannya untuk sebisa mungkin politik uang ini ditekan agar tidak terjadi lagi seperti serangan Fajar. Dan dari panitia TPS sendiri itu kemarin ketika kita mewawancarai, kita juga memberikan pertanyaan bagaimana pengawasan yang diberikan ketika pemilihan pemilu itu dilakukan. Beliau bilang pengawasan pemilu dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk kehadiran pengawas pemilu dari Bawaslu dan juga pemantauan independen. Nah, selain itu, sistem rekap suara yang transparan dan keterbukaan informasi memastikan proses berjalan jujur dan adil. Oke, jadi kurang lebih segitu aja guys ya yang kemarin udah kita tanyain dan kita wawancarai, dan juga dari masing-masing narasumber juga menginginkan pemilu itu lepas dari berbagai macam permasalahan seperti politik uang dan serangan fajar lah. Intinya semua harapan yang diberikan dari ketiga narasumber ini ingin supaya pemilu itu berjalan dengan lancar. Oke, jadi mungkin sekian dari podcast kami. Saya Benedictus Ivan Rejerus Marpang sebagai host, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.